Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk epidemiologi dengan materi death or mortality rates, yaitu angka kematian. Kita ingat statistik kesehatan, di sana ada statistik kelahiran, ya, natalitas, kemudian statistik kematian, ya, terkait dengan mortalitas, dan statistik kesakitan atau morbiditas. Adapun yang kedua sudah kita sampaikan, kita masuk pada statistik kematian. Macam-macam atau jenis angka kematian atau mortality rates, ya, dalam EPID antara lain yaitu angka kematian kasar atau CDR. Kemudian yang kedua, angka lahir mati, ya, atau kematian janin, ya, fetal death rate. Kemudian yang ketiga, angka kematian perinatal, ya, perinatal mortality rate. Kemudian yang keempat, angka kematian bayi baru lahir, ya, neonatal. Kemudian yang kelima, angka kematian pasca neonatal atau post neonatal. Kemudian yang keenam, angka kematian bayi. Yang ketujuh, angka kematian balita. Yang kedelapan, angka kematian ibu. Yang kesembilan, angka kematian spesifik menurut umur atau usia. Kemudian yang kesepuluh, cause specific mortality rates. Kemudian yang ke-11, CFR, case fatality rates. Kita lihat yang pertama dari mortalitas, yaitu angka kematian kasar, yaitu CDR. Di mana CDR adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada satu jangka waktu, biasanya digunakan dalam 1 tahun, dibanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Jadi istilah crude atau kasar digunakan karena setiap aspek kematian tidak memperhitungkan usia, jenis kelamin atau variabel yang lain, maka dikatakan kasar. Sehingga rumusnya CDR atau angka kematian kasar, jumlah seluruh kematian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali dengan konstanta, di mana konstantanya bisa menggunakan angka 1000. Jumlah penduduk pertengahan tahun didasarkan pada asumsi dalam 1 tahun distribusi kematian secara merata, hingga penduduk pertengahan tahun, ya, merupakan rata-rata jumlah penduduk sepanjang tahun dan dianggap sama dengan jumlah tahun hidup. Kemudian yang B, walaupun dalam kenyataan distribusi kematian tidak merata sepanjang tahun, tetapi jumlah penduduk pertengahan tahun masih dapat digunakan sebagai penyebut, ya, dalam perhitungan angka kematian kasar tanpa menimbulkan kesalahan yang besar. Seperti fertilitas, ya, ukuran ini juga sangat kasar karena membandingkan jumlah kematian dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, padahal kematian menurut umur cukup bervariasi. Sebagai contoh, ya, kematian di Amerika pada tahun 90 ada 2 juta sekian, sementara populasinya ada 248 juta sekian. Maka nilai CDR-nya bisa dicari, yaitu angka kematian 2 juta sekian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 240 juta sekian dikali K konstantanya 1000, maka ketemunya 8,64 per 1000. Jadi setiap 1000 penduduk ada 8,6 kematian. Kalau dibulatkan menjadi 9. Besarnya angka kematian kasar suatu daerah selalu berubah setiap tahun karena dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk dengan kondisi tersebut. Ya, perhitungan angka kematian kasar
yang hanya dilakukan untuk 1 tahun kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena tidak stabil. Maka untuk mengatasi hal itu, sebaiknya perhitungan angka kematian kasar tidak dilakukan hanya untuk 1 tahun, tetapi dihitung beberapa tahun lalu, ya, dihitung rata-ratanya. Dengan cara ini, hasil perhitungan angka kematian kasar untuk suatu daerah akan menjadi lebih stabil dan mendekati kenyataan yang sebenarnya. Kemudian berikutnya angka lahir mati atau angka kematian janin, fetal death rate. Istilah kematian janin penggunaannya sama dengan istilah lahir mati, ya, begitu lahir mati. Kematian janin adalah kematian yang terjadi akibat keluarnya atau dikeluarkannya janin dari rahim, ya, seorang ibu, terlepas dari durasi kehamilan. Ya. Jika bayi tidak bernafas atau tidak menunjukkan tanda kehidupan saat lahir, bayi dinyatakan meninggal, ya, tentu oleh dokter. Tanda-tanda kehidupan biasanya ditentukan dari pernafasan, detak jantung, ya, detak tali pusat ataupun gerakan otot volunteer. Angka kematian janin atau proporsi jumlah kematian janin yang dikaitkan dengan jumlah kelahiran pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sehingga rumusnya angka kematian janin, jumlah kematian janin dalam periode tertentu, misalkan 1 tahun, dibagi dengan total kematian janin ditambah dengan janin lahir hidup pada periode yang sama dikali dengan konstanta. Dalam hal ini menggunakan 1000 untuk konstantanya. Kemudian yang ketiga yaitu angka kematian perinatal. Periode yang paling besar risiko kematiannya bagi umat manusia adalah periode perinatal dan periode setelah usia 60 tahun. Di dalam kedokteran klinis, evaluasi terhadap kematian anak dalam beberapa hari atau beberapa jam, bahkan, ya, beberapa menit setelah lahir merupakan hal yang penting, ya, agar kematian dan kesakitan atau morbiditas yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam periode tersebut bisa dicegah, ya. Sehingga PMR adalah jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih ditambah dengan jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kemudian berikutnya batasan untuk perinatal juga ada 2, yaitu yang pertama, perinatal dimulai pada kehamilan 28 minggu sampai pada bayi umur 7 hari. Batasan yang kedua, perinatal diawali pada janin berusia 20 minggu sampai 28 hari setelah dilahirkan. Sehingga manfaat daripada PMR yaitu untuk menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, hamil, dan bayi, ya. Sehingga kalau banyak kematian ada indikasi gitu loh. Ada indikasi bahwasanya kondisi masyarakat di situ atau ibu mungkin kurang bisa menjaga kesehatan, ya, mungkin lingkungannya kumuh, mungkin banyak pencemaran atau pola hidup yang tidak sehat ataupun perilaku-perilaku yang perlu dikoreksi, ya, mungkin. Sehingga bayi yang mungkin hanya umur beberapa hari kemudian meninggal karena bisa juga dimungkinkan terjadi infeksi misalkan habis dilahirkan dan seterusnya, maka itu bisa menjadi suatu indikator, ya. Kemudian banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya PMR, diantaranya banyaknya bayi BBRL, yaitu berat badan lahir yang rendah di bawah 2,5 kg, status gizi ibu dan bayi, ya, yang kurang bagus, ya, maka seorang ibu yang hamil itu perlu asupan gizi yang cukup, ya, sehingga bayinya akan tercukupi, ya. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial ekonomi,
ya. Maka sosial ekonomi pendapatan ya akan juga berpengaruh, karena dengan rendahnya tingkat pendapatan ya, maka kemungkinan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tidak harus yang lezat ya, yang bergizi mungkin tidak akan tercapai dan berpengaruh terhadap kesehatan bayi, mungkin dari sejak kandungan sampai lahir dan meninggal dunia. Bisa juga karena penyakit infeksi, terutama ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas ya, atau juga di sana yang berpengaruh terkait dengan pertolongan persalinan, karena contohnya di negara kita kadang di daerah pedesaan, di kampung-kampung masih banyak yang menolong persalinan itu dukun ya, dukun bayi, dan kadang kebanyakan dukun itu juga belum mendapatkan pelatihan bagaimana menolong persalinan yang aman ya, misalkan memotong tali pusat ya, bayi habis lahir potong tali pusatnya tapi tidak steril alatnya misalkan, sehingga menimbulkan apa, infeksi ya, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan sang bayi ya. Sehingga rumusnya untuk PMR, jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih ditambah dengan jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup pada tahun yang sama dikali dengan konstanta 1000. Kemudian angka kematian bayi baru lahir ya. Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Konsep dasar, kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Ya, secara garis besar dari sisi penyebabnya ya, kematian bayi bisa secara endogen dan eksogen, dari dalam atau bisa juga dari luar. Di mana kematian bayi endogen adalah yang umum disebut dengan kematian neonatal atau kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir ya, secara dari dalam kandungan ya, yang mungkin diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi ya, terjadinya pertemuan sperma dan sel telur ya, dikatakan konsepsi, maka di sana didapatkan selama kehamilan itu ya, kemungkinan adanya penyakit dan sebagainya ya, sehingga menimbulkan kematian bayi setelah lahir. Kegunaan, angka kematian bayi yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalkan program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus atau suntik TT ya. Pil besi untuk mengurangi apa? Misalkan adanya pendarahan ya, untuk mencegah. Tinggi rendahnya NMR dapat digunakan untuk mengetahui diantaranya tinggi rendahnya usaha perawatan antinatal selama kehamilan dan postnatal ataupun perawatan bayi setelah lahir. Kemudian program imunisasi, pertolongan persalinan dan penyakit infeksi terutama ISPA. Rumus, jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari selama 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup di area yang sama dan tahun yang sama dikali dengan 1000. Sebagai contoh, jumlah kematian bayi baru lahir sebelum usia 28 hari
berdasarkan survei sensus nasional 2002 dari 2008 dapat diestimasi, ya, di mana hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 315 sekian ribu kematian bayi belum genap usia 28 hari. Dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun itu sebesar 7 juta sekian, maka nilai NMR-nya 315.000 dibagi dengan 7 juta sekian dikali dengan 1000, maka nilai NMR-nya 44,68. Kalau dibulatkan menjadi 45. Artinya, di Indonesia pada tahun 2008 di antara 1000 kelahiran hidup ada kurang lebih 45 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 28 hari. Kemudian latihan jumlah kematian bayi baru lahir sebelum usia 28 hari berdasarkan Susenas 2010 dapat diestimasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 215.000 sekian kematian bayi belum genap usia 28 hari dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun itu sebesar 9 juta sekian. Maka nilai NMR-nya 215.000 dibagi dengan 9 juta sekian kali 1000, maka ketemu 23,5. Kalau dibulatkan menjadi 24. Artinya pada tahun 2010 di antara 1000 kelahiran ada 24 bayi yang meninggal sebelum genap usianya 28 hari. Kemudian angka kematian pasca neonatal. Angka kematian pasca neonatal diperlukan untuk menelusuri kematian di negara belum berkembang, terutama pada wilayah tempat bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya akibat malnutrisi, defisiensi nutrisi, dan penyakit infeksi. Postnatal mortality rates adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 28 hari sampai 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Kemudian berikutnya angka kematian bayi. Kematian bayi eksogen ataupun kematian postneonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar, maka dikatakan eksogen. Kalau yang endogen berarti tadi dari dalam. Kemudian tinggi rendahnya PNMR berkaitan dengan penyakit infeksi yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi, ya. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Diare yang mengakibatkan dehidrasi, lingkungan dan higien sanitasi yang kurang memadai, kemudian berkaitan pula gizi buruk dan penurunan daya tahan terhadap tubuh, ya. Dengan gizi buruk maka daya tahan tubuh itu akan menurun, begitu. Kegunaan angka kematian postneonatal dan kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak. Program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian rumus PNMR-nya jumlah kematian bayi berumur lebih dari 28 hari sampai 1 tahun selama 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup di area yang sama dan tahun yang sama dikali dengan 1000. Contoh, jumlah kematian bayi lahir antara usia 1 bulan sampai 1 tahun berdasarkan survei 2012 didapat estimasi atau perkiraan. Hasil perkiraan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 243.000 sekian kematian bayi antara 1 bulan sampai 1 tahun dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun itu sebesar 9 juta sekian. Maka nilai PNMR-nya 243.000 dibagi dengan 9 juta sekian kali 1000, maka nilainya 25,79. Kalau dibulatkan menjadi 26. Artinya pada tahun itu, ya 2012, di antara 1000 kelahiran ada 26 bayi yang meninggal, di mana usianya antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
kematian ya sama dengan contoh di atas. Di sini diestimasi terdapat 342.000 sekian kematian bayi antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun, dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun itu sebesar 9 juta sekian. Maka nilai PNMR-nya yaitu 342.000 sekian dibagi dengan 9 juta sekian kali 1000, maka ketemunya 35,46. Kalau dibulatkan menjadi 36, artinya di Indonesia pada tahun 2011 di antara 1000 kelahiran hidup ada 36 bayi yang meninggal usia antara 1 sampai dengan 1 tahun ya, dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke, mungkin materinya yang bisa kita sampaikan itu. Kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.